Tidak hanya di tanah air, hiruk-pikuk pemilu 2024 ini mulai menggaung di Amerika Serikat. Selain pelantikan petugas pemilu di luar negeri, sejumlah diaspora Indonesia mendeklarasikan dukungannya pada kandidat calon presiden tertentu. Selengkapnya saudara dalam liputan Voice of America. Awal Januari lalu, puluhan warga Indonesia di daerah Washington DC dan sekitarnya mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai salah satu kandidat calon presiden meski belum diusung partai manapun. Justru karena belum ada kepastian apa segala macam, kita hanya ingin menunjukkan terutama kepada kepada Ibu Mega, bahwa kami rindu Pak Ganjar memimpin Indonesia. Dan kami mohon segera untuk ditunjuk Pak Ganjar sebagai capres dari PDIP dan koalisinya. Ada pula generasi kedua diaspora Indonesia yang ingin belajar tentang politik Indonesia meski berada di rantau. I'm not knowledgeable with all of the Indonesian. That's why I'm here to learn though. I'm here to learn about Indonesian politics and who's running for candidate. Selain pendukung Ganjar Pranowo, belum ada pendukung kandidat lain yang melakukan deklarasi. VOA telah menanyakan kepada para pendukung bakal capres lain pendapat mereka, tapi mereka umumnya enggan berkomentar sebelum ada perkembangan lebih lanjut di tanah air. Data pemilu 2019 menunjukkan ada sekitar 45.900-an pemilih Indonesia yang berada di penjuru Amerika Serikat, dibandingkan dengan daftar pemilih tetap Indonesia yang mencapai 192 jutaan. Persentase pemilih Indonesia di Amerika Serikat ini hanya mengambil porsi 0,02%. Dengan presentasi sekecil ini, seberapa penting suara diaspora Indonesia di Amerika Serikat? Kalau dari segi peran diaspora di host land di Amerika Serikat, sebenarnya saya melihat diaspora Indonesia itu belum mempunyai satu kekuatan politik yang signifikan untuk bisa kemudian mempengaruhi. Tetapi di sisi lain, bentuk dukungan ini bisa menjadi satu political branding gitu bagi calon presiden di Indonesia. Ya. Karena mungkin kita tahu ya bahwa di Indonesia itu masyarakat sering lebih senang dengan berita-berita bahwa ada dukungan dari luar negeri, ada dukungan masyarakat Amerika Serikat mendukung capres A. Itu kalau itu masuk berita sepertinya menjadi satu gimmick yang luar biasa. Menurut Arief juga, diaspora yang punya pengaruh dalam pemilihan umum di negara asalnya harus punya kekuatan dalam dua bidang. Seberapa signifikan diaspora mengeluarkan dukungan itu punya power. Ya. Power itu dalam artian bisa terkait dengan kekuatan politik, bisa juga dengan ekonomi. Contoh nyata adalah yang jelas kan diaspora Yahudi itu kita sudah tahu lah bagaimana mereka bisa mempengaruhi siapa yang terpilih menjadi presiden Amerika Serikat dan siapa yang terpilih menjadi pemimpin di Israel. Setahun jelang pemilu 2024, panitia pemilu luar negeri di Houston mulai bersiap lewat sosialisasi terkait pendaftaran diri untuk memilih di Amerika, termasuk mengajak untuk mendaftar jadi pemilih di tempat-tempat ibadah. Ada berbagai cara lagi yang bisa dilakukan untuk outreach, salah satunya dengan simpul-simpul ormas masyarakat dan juga sosial media. Pemilihan umum di luar negeri biasanya berlangsung selama seminggu dengan opsi metode pemilihan langsung atau lewat pos. Dari Washington DC, demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA.